Ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya kalau saya sih udah, saya mau minta proses hukum aja, Pak. Serius, saya mah suka sangat aneh kepada orang-orang yang jelas nih, kita punya gubernur itu selalu ngecek ke lapangan. Apalagi ini adalah program beliau. Jelas kalimatnya ditayangkan di mana-mana. 1.500.000 untuk supir angkot. Ternyata 1 juta bentuk uang tunai dan 500.000-nya bentuk sembako. Jadi para supir angkot itu harus menerima 1 juta full. Ternyata ada yang berani menyunat uang itu 200.000 oleh Dishub lah dan lain sebagainya. Apa ini? Jadi bagi saya ini proses bunuh diri. Dan tidak mungkin lolos, tidak akan lolos. Selalu semua di Jawa Barat itu menjadi pantauan, apalagi program gubernur itu sendiri. Nyolok banta buncelik, kalau kata bahasa Sunda itu. Maling di depan mata, udah jelas pasti bakal ketahuan. Masih dipaksakan, astagfirullahaladzim. 200.000 kali 500 sudah 100 juta, Pak. Bukan main-main, sehingga gubernur Jawa Barat proses hukum, nggak bisa. Ini adalah premanisme. Mencoreng wajah gubernur itu sendiri, Pak. Ini bantuan langsung atas kebijakan beliau kok. Coba kita cek sama-sama nih, murka gubernur kepada orang yang menyunat duit untuk supir angkot. Kalau kemarin mah riweuh, Pak. Riweuh kemarin, Pak. Ya karena mendadak riweuhna. Kenapa kemarin riweuhnya? Riweuhna kan di Bapak sekian. Beja nama keikhlasan, Pak. Ikhlas we dipatok. Oke. Dari saya itu gini, ini kan bantuannya bukan bantuan dari saya. Satu adalah bantuan dari Bank Jabar Peduli. Kedua bantuan dari Baznas, ya kan? Total nilainya adalah 1 juta dalam bentuk uang, 500.000 dalam bentuk paket makanan pokok, kan gitu loh, Pak. Ya, nah, benar, Pak. Terus emang yang terjadi seperti apa yang terjadi? Kalau saya pribadi, Pak, terima kasih banyak, Pak. Seumur hidup saya jadi supir angkot, baru kali ini, Pak, dapat duit dari pemerintah. Nah, terus paling ya dari dudungan, Pak, paling dibere sirup, biskuit, paling gitu, Pak. Ai kamari mah eusina naon eta paket sembako eusina kamari? Alhamdulillah, Pak. Pada mahir lah aja ngawe mah seuri weh. Oh, jadi pamajikan teh atoh kamari mah Atoh. Nah, kebagian, Pak, anu teu atohon mah teh ge anu kebagian tuh para orang. Oh. Sabaraha supir anu teu kabagian, sabaraha supir angkot? Atuh mun sarua mah, Pak, 900 anu kebagian ti Bapak kamari 500. Di mana, Mas? Oh. Kan di datana di saya aya. Nanti mau saya cek ulang, saya cek data ya. Kalau sopir-sopir yang tidak kebagian, saya akan berusaha memenuhi, Pak. Amin, Pak. Jadi nanti didata kembali yang tidak kebagian akan kami penuhi, Pak. Aman, Pak. Kalau saya sih ingin rakyat saya ini tidak ada yang susah hidupnya. Pak, itu maaf, Pak, itu satu angkot itu ada 2 supir. Ya kita menghitung nasa angkot atuh, Pak. Ingin 2 mah atuh. Teu mungkin ngitung 2 mah. Da mobil maju teh pan sapoe teh saangkot. Henteu sapoe maju teh angkotna dibelah 2. Nah, sekarang bagaimana kan uang dari insentif Bank Jabar Peduli dari Baznas itu kan uang 1 juta dengan nilai barang 500. Nah, yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang terjadi gini, Pak, sebenarnya kan uangnya dari 1 juta, Pak ya. Bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget, Pak, 200.000. Oke, berarti dipotong 200.000. Iya, Pak. Yang motongnya siapa? Itu, Pak, dari Dishub sama KKSU. Oke, dari Dishubnya siapa? Saat kurang tahu, Pak, dari Dishub orang-orang Dishub aja, Pak. Ya kan artinya kan itu harusnya kan diserahkan dari Dishub langsung ke sopir angkot. Iya.
Nah, yang terjadi kemarin bagaimana mekanik? Saya kan waktu itu minta langsung bertemu dengan para sopir angkot langsung. Tetapi kan hanya perwakilan katanya, nanti ada penyerahan langsung. Nah, kemudian yang terjadi cuma ketemu orang bermuncang, Pak. Terus yang terjadi seperti apa yang terjadi? Yang terjadinya ya begitu, Pak, pemotongan 2.000 doang, pemotongan 2.000 doang, Pak. Yang motongnya siapa? Ini dari Disub, Organda, buat Disub yang sama KKSU. KKSU itu pengurus jalur, Pak. Jadi yang motongnya Disub, Organda, KKSU. Ya. KKSU teh naon KKSU teh? Kelompok subunit, Pak. Jadi bawahannya Organda, Pak. Bawahan. Tapi bukan pegawai Disub. Bukan. Itu mah Organda mah orang-orang biasa di jalan. Jadi dipotong oleh pegawai Disub, Organda, Disubnya Disub provinsi. Disub Kabupaten Bogor. Bukan Disub provinsi, bukan. Bukan, Pak. Jadi yang motongnya itu Disub ya, oknum Disub Bogor, ya. Organda dengan KKSU. Organda. KKSU juga bukan ketuanya, Pak. Ada oknum bawahan. Ada oknumnya. Kemudian seorangnya 200.000. Iya, 200.000. Kalau 200.000 kali 500 lumayan, Pak, 100 juta. Iya, Pak, makanya anak-anak mempertanyakan yang itu, Pak. Jadi buat apa uangnya gitu kan, kalau kita tahu jelasnya ya apa-apa. Ya, uang. Nah, itu penjelasannya uangnya dikemanain katanya. Nggak tahu, Pak, kalau kita cuma dipinta aja 2.000 gitu. Bapak nyerahin? Nyerahin Pak semuanya. Saya aja komunitas ada 20. Nyerahin 4 juta ke KKSU dulu, kata KKSU buat Disub, buat Organda, KKSU 3. Bapak tahu siapa yang KKSU yang nerimanya? Tahu, Pak. Pak kan ketuanya. Ketuanya KKSU. Siapa Bapak ketua KKSU Bapak yang nerima uang itu? Pak Nandar. Berarti itu premanisme, Pak? Iya, maksudnya ke situ, Pak. Ya, Pak, ya itu preman yang berbaju seragam itu, Pak. Organisasi. Ya, Pak. Nah, nanti Bapak kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkep orang-orang yang motonginnya, Bapak bersedia jadi saksi? Siap. Oh, siap ya. Ya udah kalau saya aja, Pak. Ya udah pokoknya saya ya udah saya backup. Saya gubernur yang backup. Iya, gitu. Ya, kalau saya sih udah, saya mau minta proses ini, proses hukum aja, Pak. Gitu. Siap. Kalau saya. Tapi alasannya bagaimana itu ceritanya dipotong 200.000? Awalnya dia buat yang ngurus, soalnya waktu mau dikasih aja uang nerima sekian, tapi dipotong 200.000 untuk yang ngurus. Gitu, Pak, udah. Jadi kan kalau uangnya kan diamplopin 1 jutaan. Iya, 2 amplop 1 juta, tapi 2 amplop, Pak. Yang satu buat pemilik, yang satu amplop lagi buat supir. Kenapa dipisah-pisah? Emang dipisah apa dapatnya 2 amplop? Enggak kan, kalau di saya kan tidak ngomong pemilik waktu itu. Saya hanya ngomong sopir. Tidak ada, Pak. Ya itu dari desa, Pak. Kan ada 2 amplop, isinya gope-gope, jumlahnya 1 juta. Gitu, Pak. Enggak ada kebijakan saya itu, tidak ada kebijakan dibagi 2 sama pemilik mobil. Kebijakan saya itu 1 juta untuk sopir angkot plus bahan pokok senilai 500.000. Begitu kebijakannya. Pokoknya ditakut-takutin aja, Pak. Malah yang narik aja kalau misalkan udah dikasih bansos nih, udah kasih bantuan, narik, cabut pas layaknya dibakukan, katanya gitu. Ya memang kalau udah dikasih bansos narik ya jangan. Kan kita teh tujuan mengeluarkan uang teh agar libur. Iya, pada libur, cuman ketakutan kan kita ngekoordinasi sama pemilik, bener, Pak. Jadi pemiliknya takut layaknya dibakukan, gitu, Pak. Iya. Ya kan ini bahan perbaikan ke depan. Kalau perbaikan ke depan ya saya berkomitmen membantu bukan hanya untuk sopir angkotnya, tetapi dengan pemiliknya. Dan ini pemberlakuannya nanti bukan hanya lebaran, Pak. Misalnya tahun baru pasti puncak macet, itu nanti ada kompensasi, Pak. Gitu loh, Pak. Hari liburnya misalnya liburan sekolah,
kemudian pada hari itu pasti terjadi penumpukan orang ke sana, pasti saya bantu Pak. Jadi kebijakannya bukan sekali. Nah makanya konsepnya nanti tidak akan dalam bentuk penyerahan uang seperti ini, nanti akan saya transfer. Siap Pak. Jadi nanti pemilik angkot dengan supir angkotnya buka rekening di Bank Jabar. Nanti uangnya tinggal ditransferin, tidak akan lagi ada pemotongan-pemotongan. Makanya dari sekarang dikonsolidasikan Pak. Jadi saya nanti minta data siapa pemilik, nama-nama pemilik angkot dan siapa nama-nama sopirnya. Kan misalnya gini, liburnya nanti diliburkan sehari hari Minggu daripada menimbulkan kemacetan horor gitu loh Pak. Dan sehari Minggu ini kami mentransfer 300.000, yaitu 150.000 untuk sopir angkot, 150.000 untuk yang punya angkot. Setuju nggak? Setuju Pak. Oke, saya sepakat. Proses hukum dan kita akan pantau. Udah jelas-jelas satu kali lagi, ini kita punya gubernur, tidak mungkin tidak ngecek ke lapangan. Apalagi hasil dari kebijakan beliau, pasti akan ngecek. Dan kalaupun beliau tidak ngecek, masyarakat pasti akan laporan. Karena tahu kok nominalnya disebutkan. Masih dipaksa diambil, kelo, bunuh diri. Astagfirullahaladzim, maling satu kali lagi. Di depan orangnya langsung. Pasti bakal ketahuan Pak. Berani itu loh. Ini kan berarti persoalan mental. Ini persoalan mental. Jadi pemalakan itu persoalan mental. Ya, atas nama apapun, atas nama ormas, atas nama dishub, atas nama KSO dan lain sebagainya, sama. Mental buruk yang mesti kemudian dihilangkan dari orang-orang di Jawa Barat. Kalau tidak diproses secara hukum, maka akan dianggap wajar. Apalagi kalau selesai hanya di permintaan maaf dan pengembalian uang. Misal yang 200.000 itu kali 500 orang menjadi 100 juta cukup dikembalikan. Saya kira tak cukup itu. Karena urusan mental. Mental itu mesti dibina dan dirubah. Ya. Dan takutnya juga jebar mental ini kepada orang lain. Akhirnya keburukan yang kontinu di mana-mana dan dianggap wajar. Nggak bisa, ini harus diproses secara hukum. Saya sepakat. Proses secara hukum. Mencoreng wajah gubernur itu namanya. Seikhlasnya dipatok. Dari mana seikhlasnya dipatok? Dari mana seikhlasnya dipatok? Nggak ada Pak. Aturan seikhlasnya dipatok. Untuk yang ngurusi duit. Emang ente yang ngurusnya? Nggak bisa. Ini. Harus dibenahi. Dan harus tindak secara tegas. Sekali lagi mudah-mudahan. Jelas kita punya gubernur yang seperti ini. Selalu ngecek ke lapangan apa-apa yang terjadi. Apalagi program beliau pasti akan dicek hasilnya bagaimana. Ya, tuh urusan penggalian sungai di Bekasi juga kan dicek. Ada beko yang tidak beroperasi, alat berat yang tidak beroperasi langsung. Jadi jangan dikira ketika sudah membuat program nih lalu akan mengabaikan. Enggak. Itu bukan tipe gubernur Jawa Barat sekarang. Tipenya adalah buat program dikawal sampai selesai. Jangan sampai ada pekerjaan yang tidak tuntas. Atau orang yang bekerjanya yang santai-santai. Yang leha-leha. Yang tidak serius menggarap pekerjaan yang ditugaskan oleh gubernur. Bukan tipe seperti itu. Kalau ada yang leha-leha, ganti. Kalau tidak tuntas pekerjaannya, masyarakat akan menuntut. Dan itu bukan tipe gubernur kita. Selalu harus tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi ada perbaikan dari mental kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.